Dan yang paling penting adalah jangan pernah berkonsultasi bisnis sama orang yang tidak punya bisnis. Percaya saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bisnis, apa kabar? Saat ini semakin banyak perempuan yang berkiprah di dunia bisnis. Nah, salah satunya saat ini kita sedang bertemu dengan Mbak Siska Gunawan. Apa kabar Mbak Siska? Baik. Alhamdulillah. Kak, Iya. apa kabar? Alhamdulillah, iya baik. Jadi Mbak Siska ini dulu adalah awalnya dari karyawan ya, Mbak? Iya, ya? betul. Karyawan, tapi sekarang kekaryawanannya itu sudah ditinggalkan dan sekarang murni menjadi pebisnis. Jadi gemes ya kita ini ya, pengen lah denger gimana nanti bisa meninggalkan status karyawannya itu untuk nanti bener-bener menjadi pebisnis, karena banyak orang yang merasa kesulitan untuk itu karena tidak yakin gitu loh ya akan nanti Ya, gimana betul. melangkahnya gitu. Bener nggak, dulu merasakan gitu juga nggak sih? Enggak. Enggak ya? Keren nih. Nekat dulu ya, Mbak. Iya. Iya. Oke, boleh diceritain gimana dulu kerjanya di bidang apa? Iya, dulu saya bekerja selama 12 tahun. Oh, 12 tahun. Ya, tapi itu berpindah-pindah di 4 perusahaan, tapi yang sama. Oh, Yaitu gitu. di otomotif di Honda Motor. Dulu memang saya memang punya cita-cita sebelum usia 40 saya harus sudah memiliki usaha sendiri. Oh, Jadi saya nggak seperti orang-orang yang ngalamin rasa takut, bingung, bertanya ke sana ke sini, nggak. Karena saya sudah tahu bahwa saya harus usaha sendiri. Saya nggak pernah berpikir ya, kalau orang-orang itu kan berpikir ntar untung nggak, ntar kalau nggak laku gimana, kalau nggak berhasil gimana. Karena bagi saya ini adalah kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirin aja satu langkah di depan. Nggak usah 1000 langkah yang masih di ujung sana sudah dibahas gitu loh. Nah, kebanyakan kalau kita memikirkan 1000 langkah yang udah di depan sana, padahal kakinya masih di sini, belum melangkah satu, akhirnya ketakutan. takut itu pasti. Makanya saya nggak pernah mau kayak gitu. Jadi diawali dengan dream dulu ya. Betul, Nah, dream. mewujudkan nih, kan metamorfosis berpindah antara dunia karyawan sama dunia bisnis kan Beda. jauh berbeda. Iya. Adaptasinya gimana? Adaptasi gimana? Saya selalu memulai itu sesuatu tuh dari hobi, ya. Karena buat saya kalau kita hobi atau kita suka itu gampang banget Iya. jadi duitnya. Kalau saya, jadi dulu ketika sebelum saya memutuskan untuk resign total, saya sudah memulai berjualan kue. Oh, Bikin awal-awal. sendiri. Bikin sendiri. Nah, jadi pagi ngantor, terus iseng-iseng terima orderan. Dari ovennya kecil sampai ovennya yang 3 dek. Jadi semua itu kan proses ya. Iya, betul. Nah, ceritanya sih zaman dulu tuh ya udah dari kantoran mau buka bakery ceritanya gitu kan. Tetapi dalam perjalanan setelah saya sudah resign, dalam perjalanan kok saya menemukan sesuatu yang kok kayaknya enak juga nih kalau bikin tahu bakso. Jadi pindah, tapi Iya. tetap segala sesuatu itu yang saya suka. Iya. Jadi saya tidak pernah mengawali sesuatu itu yang kalau saya nggak suka. Makanya itu saya sering bilang ke teman-teman UMKM, kalau kamu mau memulai sesuatu, bikin apapun itu, kalau kamu suka, itu di dalam produknya ada jiwa kita. Tapi kalau kita nggak suka, ngapain kita bikin? Iya, bener. Saya memang agak rese sih dulu. Jadi misalkan gini, ada orang mau pesan tiramisu, saya tuh nggak doyan tiramisu loh. Oh. Jadi saya bilang apa? Kalau bikin pasti bisa, tinggal buka resep. Iya. Pesan nama yang lain aja deh. Mulai bisnis kue dulu ya, Mbak ya. Iya, saya awalnya itu pertama kali bisnis kue. Kue. Dari masih kantoran. Masih kantoran. Iya. Berapa lama itu antara mempersiapkan diri mulai buka orderan itu sampai resign bener-bener dan terjun di dunia bisnis? Itu sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kemudian untuk jiwa bisnisnya sendiri itu Iya. ujuk-ujuk ada atau emang dari kecil sudah jiwa bisnisnya ada sih gitu? Saya dari kuliah memang suka berjualan. Oh gitu. Jualan. Oke. Karena uang kirimannya kurang. Jadi kadang orang itu harus tahu dulu ya.
kadang kalau kita dikasih cukup, biasanya otak itu nggak cerdas. Iya. Betul. Karena apa? Kita nggak akan susah payah lagi atau berpikir keras untuk menghasilkan sesuatu. Iya. Daya Tapi juangnya rendah. bener, daya juangnya rendah, betul Kak. Tapi kalau misalkan kita udah pas-pasan nih, kita kan mikir dong. Iya. Apalagi waktu itu tahun 98 kan papa saya sempat ngalamin iya. kebangkrutan lah dalam usaha. Sehingga Masa waktu itu krisis itu ya. papa saya bilang, kamu mau pulang, saya belum lulus kuliah waktu itu, atau gimana nih, atau papa hanya bisa kirim segini. Jadi kiriman saya tuh yang tadinya 1 juta 1 bulan jadi cuma 350.000. Ya Allah, sepertiganya ya. Sepertiganya, dan itu 100.000 bayar kos loh. Oh ya Allah. Dan saya nggak kuliah di Jakarta, di Salatiga. Oh. Jadi kebayang nggak, saya harus makan sehari 3 kali. Tapi kan saya merasa bahwa kalau saya nggak jadi sarjana, saya mau jadi apa? Iya. Tuh. Itu udah di tengah jalan. Tengah jalan ya. Nah, jadi saya memutuskan untuk jualan aja deh. Apa yang bisa kita jual, kita jual. Ya, nerima ketikan skripsi lah, apa aja. Apa aja. Wah, Iya. Tapi dari sana justru ya semangatnya itu akhirnya itu tetap Iya. melekat Betul, dan betul. seterusnya. Jadi kita nggak bergantung sama orang lain. Iya. Jadi ternyata teman-teman ya, bahwa untuk menjadi seorang pebisnis itu tidak harus kita itu memiliki jiwa dari kecil. Jiwa itu ternyata bisa bukan hanya dipupuk tapi bisa dibentuk sendiri Betul, ya. betul. Oke. Jadi kalau bilang saya nggak ada bakat nih sebagai pebisnis, mungkin karena belum dicoba aja kali kurang ya. di ospek. Betul. Kebanyakan orang tadi bilang tidak ada jiwa berbisnis karena mereka takut rugi biasanya. Iya, takut rugi. Padahal boleh ditanya semua pengusaha, semua pebisnis, termasuk saya juga nih, walaupun usaha saya masih kecil ya saat ini ya. Kita semua pernah ngalamin yang namanya rugi. Iya, Pasti, iya betul. pasti. Kalau berani untung, jangan takut rugi. Iya. Ya kan memang usaha itu cuman ada 2 konsekuensinya, untung atau rugi. Iya, itu dia. Kalau cuma maunya untung doang, ruginya nggak mau, nggak tertempa gitu nanti. Betul. Oke, nah sekarang bisnisnya nih saat ini kayaknya ini kan Ada banyak ya. kosmetik, ya. Ini ada kosmetik betul. Iya, Ini ada kosmetik. Apa aja ini? Ini produk aku, Iya, jadi ada Siva Micellar Siva ya. Beauty Ini ya, kita brandnya. lebih concern ke cleanser. Oh, cleanser. Jadi ini pembersih wajah ya. Ini ada sabunnya juga. Bentuknya foam. Foam. Terus kita ada lip matte. Ini yang seperti yang saya pakai. Hmm. Ini lip matte-nya ada 3 warna. Kebetulan kita masih mengeluarkannya seri yang nude, yang Oh. warna-warna natural ya. Nah, ya ini bisnis aku sekarang. Oh, bikin sendiri ya? Iya, jadi kita ini perusahaan maklon. Saat ini saya memang berbisnis di perusahaan maklon. Jadi selain saya memiliki produk sendiri, saya juga membuatkan produk untuk klien. Oh, gitu. Nah, kebetulan produk-produk untuk klien nih sekarang ini lagi booming nih. Jadi kita ada bikin sekitar 29 item milik klien. Kalau yang sudah rilis itu memang yang sudah agak lama itu ada 2. Ada 2, itu memang yang pertama dua-duanya madu, kebetulan ya madu. Yang salah satunya adalah madu milik perusahaan MLM terkenal di Madu Jakarta. dikonsumsi minum. Yes, milik salah satu perusahaan MLM terkenal di Indonesia. Itu kita yang bikin formulasinya. Oh, gitu. Nah, kemudian yang satu lagi bentuknya adalah madu asli, jadi tidak formulasi, berarti rohani. Rohani. Itu juga milik salah satu perusahaan lensa kacamata nomor 1 di Indonesia. Mantap, Ya. teman-teman. Dan yang kita sedang develop masih ada 29 produk, nanti akan rilis secara berurutan mulai April, Mei nanti tahun ini. Itu macam-macam, ada body series, terus juga ada minuman, ada skincare, ada skincare untuk bayi, lengkap. Ya, Itu sekali ya. milik klien semua. Kok bisa tiba-tiba ke kosmetik dari makanan gimana? Nah, itu kebetulan saya orangnya ini agak suka tantangan. Oh, Ya. gitu. Jadi buat saya ini kalau yang namanya bisnis, kalau kita sudah tahu, udah bisa kalau saya bilang apa ya, menaklukkan ya. Itu udah nggak ada tantangannya lagi kalau buat saya. Oh. Memang saya orangnya agak suka cari penyakit sendiri sih kadang. Nah, kalau skincare ini jadi asal muasalnya saya kan kemarin catering dari tahun 2014. Terus di tahun 2017 saya berpikir, ini semua
bisnis saya itu tidak ada yang pakai analisa, tidak ada yang pakai riset atau apapun. Itu semua hanya kalau lagi bengong kepikiran. By feeling ya. Iya, saya mengikuti apa kata hati saya gitu ya, dan pikiran saya. Di saat itu saya berpikiran bahwa ini kalau mau masak terus sampai tua capek loh. Iya, betul. Saya bilang begitu sama diri saya. Lu mau masak terus sampai tua? Kayaknya sih nggak kepengen ya, kan capek karena saya Iya, udah benar. ngerasain capek sekali. Iya. Terus yang kedua, ini kalau masakan itu sangat bergantung daripada kokinya. Iya. Nah, Betul. walaupun saya punya tim, tapi kan tetap saya harus mantau, Betul. ya kan? Nah, terus saya mikir lagi, belum muka nih, ntar ada flag. Dalam hati saya gila. Saya nyari untung, nyari duit di dunia begini, di catering. Terus uangnya habis buat benerin muka. Nah, Jadi iya. saya pikir, kenapa ya saya nggak ciptain produk buat Skincare. buat wanita yang terjangkau harganya, kualitasnya bagus, dan orang pakai nggak ribet, dan kalau bisa mampu dibeli oleh teman-teman UMKM yang sehari-harinya memasak. Karena kan saya tahu banget kalau yang namanya cantik itu butuh duit. Iya, Ya betul. kan? Nah, tetapi kan kasihan kalau yang dia uangnya pas-pasan, Iya. berarti dia nggak bisa dong memiliki kesempatan untuk cantik kan. Iya. Nah, akhirnya saya berpikir udah deh saya bikin aja, anggaplah ini pilot project saya, supaya teman-teman saya yang dulu pejuang dapur itu bisa beli, bisa pakai, kulitnya bagus supaya tetap lembab, nggak gampang cepat keriput, supaya salah satu juga supaya disayang oleh pasangan-pasangan Iya, mereka betul. gitu. Jadi hanya itu aja sih. Jadi sesimpel itu. Tapi saya nggak pernah berpikir gimana cara buatnya, gimana ini. Itu saya jalani aja semuanya. Jalani. Menemukan formulanya bagaimana, Mbak? Ini memang kita ada tim sih. Nah, jadi gini, saya nggak bekerja sendiri. Di sini saya hanya yang sebagai investor. Oh gitu. Saya hanya bilang, jadi saya merekrut tim. Karena saya kan nggak menguasai formula, Iya. jadi saya merekrut, ada teman saya, ada 2 orang, kebetulan yang satu jago produksi, yang satu jago formula. Nah, saya rekrut mereka, saya bilang mau nggak yuk kita sama-sama. Kebetulan kita satu visi. Saya bilang nggak apa-apa, nanti saya yang danain, saya Iya. bilang begitu kan. Kamu mau nggak bikinin formula yang bagus? Mau. Ya akhirnya ya sekarang kita jadi satu tim. Ya. Hmm. Berapa lama sampai menciptakan, sampai menemukan formula yang pas gitu? R&D-nya butuh 2 waktu? tahun. 2 tahun ya. Dari 2017. Trial. Iya, trial ya, jangan tanya muka saya ya kak ya. Ini Sekarang udah jadi ini ya. lipstick ya, paling sadis tuh lipstick. Kalau ini sih saya nggak terlalu gimana. Ini cepat. Yang pertama keluar itu kan lipstick sama micellar ya. Micellar juga 2 kali sampel langsung jadi. Oh. Lipstick yang parah. Karena kita kan harus ciptain lipstick yang dipakainya nyaman, terus nggak kelihatan tebel, Iya. tapi juga nggak nempel di gelas, di masker, betul. di tisu. Terus saya mau juga kalau di retouch, di touch up gitu, nggak pecah-pecah di bibir. Dan kalau kita pakai setiap hari juga kulit nggak pada ngelupas. Pokoknya natural banget Nah. gitu ya. Akhirnya kan sampel ada nih 10 dia bikin tim R&D. Ketika sampel 10 saya cobain dong satu-satu, itu kan masih nggak beres, ada yang dipakainya nempel banget. Nah kemudian saya menghapus, waktu itu micellar belum ada. Saya pakai micellar yang ada di pasaran. Bibir saya kulitnya habis, pada ngelupas semua karena kan rata-rata mengandung alkohol. Sedangkan produk saya ini non alkohol. Oh, semua varian ini Iya, non alkohol. ini ya? non alkohol. Jadi sabun cuci wajahnya ini dia bisa dipakai oleh semua usia asalkan anak kita sudah bisa tutup mata ketika Oh. dia cuci muka. 6 tahun, 7 tahun lah. Yang Iya. penting dia sudah bisa tutup mata. Oh, gitu. Karena kan saya tidak ada anti pedihnya. Memang saya maunya produk ini nih nyaman dipakai oleh orang yang kulitnya sensitif sekalipun. Karena saya juga merasa kalau saya pakai yang alkoholnya berlebihan, nggak enak loh. Coba deh nanti kakak rasain, pakai yang ada kandungan alkohol sama enggak. Kalau kita bersihkan wajah pakai micellar yang ada alkohol ya, kelar kayak kulit tuh ketarik, kencang. Kalau ini Iya, enggak, lemes. Biasa enak. aja. Yang paling berasa ini adalah kalau pakai alkohol itu hapus untuk mata, eyeshadow sama buat bibir pasti ngelupas. Dan di mata pasti perih. Perih, Karena kan iya. daerah sini kan sensitif. Betul. Nah, kalau punya kita enggak.
Jadi setelah sekali nih. memproduksi kosmetik, ngomong-ngomong gimana tentang bisnis tadi catering ya? Masih oh, catering. Jalan nggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi saya memang orangnya ekstrim juga. Jadi saya Sudah ada memang mainan baru ya? betul. Saya tipikalnya gini, nggak usah serakah, Mm-mm. ya. Karena saya sudah memutuskan untuk total di dunia kosmetik, skincare, dan kebetulan juga makloni jalan nih. Saya udah dapat klien banyak. Ini klien saya bagaimana kalau saya masih jualan? Kan nggak Iya, mungkin betul, dong. iya. Nah, jadilah sekarang saya sudah tinggalkan. Dan saya sekarang ini kalau di bidang masak-masak, perdapuran, saya lebih sering bantu support ke teman-teman UMKM yang menjadi teman-teman saya di sosmed. Saya sharing ilmu saya. Sharing resep, Oke. resep yang dulu. Kayak contoh, resep sayur asem aja nggak semua orang bisa bikin enak loh. Iya benar. Itu saya publish di sosmed saya. Ada sosmednya, Mbak? Ada. Nanti di Oke, sini ya. nanti di sini Iya. teman-temannya. Jadi di situ ada resep-resep saya yang free, ada juga kue yang saya pernah belajar di Jepang, saya share free. Wah, Lumayan banyak waktu itu ada ratusan ya pada ngeriku kan mereka suka ngetek-ngetek saya kan. Ya seneng sih gitu ternyata mereka coba dan ternyata ya enak. Yang seperti itu tuh biasanya ya manfaatnya itu ya untuk orang-orang yang rekrut itu kemudian kan bisa dibikin industri oleh mereka. Betul. Dibikin ya minimal tuh mereka punya lahan usaha baru Iya. ya, barangkali teman-teman yang sempat mengalami kegoncangan ekonomi apalagi masa pandemi ini tuh banyak sekali orang cari inspirasi sih untuk usaha gitu. Iya. Nah, tapi yang tadi kan ke UMKM ya. Iya betul. Oke. Kenapa ngeliriknya UMKM? Karena saya juga dulu bagian dari mereka. Jadi oke. saya ini juga dulu saya menyebut diri saya memang UMKM ya, masih kecil lah, usaha masih kecil. Terus juga istilahnya cuman catering lah zaman dulu kan. Iya. Jadi saya merasa bahwa gini, saya kan sudah meninggalkan, ya kan. Teman-teman saya masih banyak yang di sana. Teman-teman yang dulu Iya. mungkin kita berebut di kolam yang sama. Iya. Nah sekarang saya menekankan bahwa saya ini bukan di kolam yang sama dengan kamu, ya kan? Saya mau sharing ilmu, mau nggak? Mau. Mau karena kebetulan kan memang saya juga tidak pernah memiliki masalah dengan teman-teman. Jadi ya Iya. sudahlah kita sharing. Akhirnya saya adakan Zoom, saya sampai buka 8 batch. Satu batch saya ada 100 orang. Masya Allah, mantap. Jadi waktu itu memang 800 orang berarti ya. 800 orang, sementara ini belum yang tambah lagi nih, ada grup lagi nih baru nih satu minggu ini. Jadi buat pelatihan dengan food technology, nah itu juga saya bikin grup sendiri. Tapi teman-teman yang di 8 batch itu saya bilang udah jangan kesini lagi, karena kamu pasti akan saya kasih ilmunya. Iya. Ini tambahannya nih yang buat orang-orang luar atau yang tidak memiliki usaha. Karena saya sekarang ini lebih melatih mereka, misalkan bikin ayam goreng fried chicken yang enak. Boleh dites deh. Resep-resep yang seliweran di YouTube tuh banyak. Yang gratis banyak. Rasanya ya juga banyak banget yang standar. Iya, betul. Saya jujur ya, saya juga dari berbagai resep yang saya coba, saya memang belum menemukan kenapa sih beda sama yang Iya. bernama itu gitu loh. Memang bahannya beda, Kak. Bahannya beda, iya. Jadi bahan-bahan kita ambil contoh ya kayak garam. Garam yang buat industri itu beda dengan garam yang kita suka beli di toko-toko. Oh gitu. Dia serbuknya lebih halus. Dibedakan ya. Dibedakan. Karena kan kalau bahan-bahan yang untuk B2B dengan B2C itu memang beda. Yang dari sananya sendiri, Dari sananya. produsennya memang Dari sudah produsennya membedakan. sudah membedakan. Oh, Dan gitu. yang B2B tidak dijual di B2C. Pantes ya teman-teman ya yang mungkin coba-coba sendiri itu dari berbagai resep itu sulit ya untuk Iya. mendapatkan formula yang pas, tekstur yang pas. Teksturnya mungkin di awal-awal sudah bagus, tapi enggak long lasting. Iya, misalkan kayak ayam fried chicken, ya kan? Bagus nih, udah kriuk segala macam, Iya. tapi gampang melempem. Iya, benar. Iya, karena kan tidak ditambahkan dengan tepung yang perenyahnya. Iya. Nah, jadi yang begini-begini kan istilahnya kalau di kita bilangnya food technology Iya. ya. Jadi kayak gitu. Jadi saat ini lebih ke apa yang sampai 8 batch itu Iya, apa? itu- Yang fried chicken tadi. Enggak, itu semua enggak fokus ke satu macam item. Oh. Jadi saya istilahnya kalau saya sih lebih bilangnya sharing ya. Kalau dibilang membina kok kayaknya nggak ngebina apa yang gimana juga.
kita share, ya kita penggerak. sharing aja gimana sih, misalkan dia bilang ini saya kalau bikin ini kok begini ya Ci, oh ya kamu begini gitu. Ntar kadang mereka bikin sesuatu terus kirim sampelnya ke saya, minta review dari saya. Cuma saya memang jahat, kalau yang rasanya B aja saya bilang maaf ini B aja. Tapi kalau rasanya menurut saya oke, saya langsung akan promosikan di sosmed saya gratis. Oke. Iya, kesannya jahat tapi jujur ya. Karena Supaya teman-teman itu nanti Betul, bener untuk betul. memperbaiki produknya. dan memang ternyata beberapa kekurangan dari teman-teman pelaku catering itu adalah kurang konsistensi Oh. dalam rasa. Iya. Nah, Memang itu makanya hati-hati banget ya. cara membuatnya, step-stepnya mungkin sudah. Tapi kan kalau tadi mereka itu supaya mendapatkan hasil yang bagus, itu kan bahan-bahannya nggak bisa beli di pasaran karena ternyata dari produsen sendiri itu kan tidak menjual Iya. produk industri. Iya, kan saya ke pasaran. memfasilitasi Kak. Oh, gitu. Jadi saya memfasilitasi, saya yang beli, kemudian kan karena misalkan kayak garam. Betul. Garam itu kalau dari pabrik harus satu sak, Iya, 50 betul. kilo. Iya. Nah, jadi saya repack per sekilo. Supaya nanti teman-teman Betul, yang tadi mengikuti pelatihan itu betul. benar-benar bisa. Dan saya hanya mengambil keuntungan itu hanya untuk repacknya aja. Kadang kalau saya bilang saya ini kayak kurang kerjaan ya, cuma untung 10.000 gitu. Tapi mau gitu kan puyeng juga ya. Iya. Itu saya harus nalangin. Saya Iya. harus nalangin, Betul. ngurus-ngurus semua gitu kan. Nah, kemudian saya nge-repack kan juga pakai plastik segala macam di vakum gitu kan. Jadi seperti itulah. Oh, jadi nggak sekalian bikin yang tepung premixnya gitu? Yang premix juga Oh, ada juga? sama. Nah, itu kan juga saya harus pakai alat kan. Betul, Kebetulan iya. saya punya mixer masih baru yang gede segini yang 20 liter yang gede yang buat mixer roti. Kebetulan masih baru dan kemarin kita konsultasi sama tim dari food technology dari company itu. Nah, kemudian dia bilang bisa Bu pakai ini Bu Siska, bisa. Ya sudah, jadi saya nggak beli alat lagi. Tapi kalau nggak bisa saya terpaksa harus Iya. modalin alat lagi. Betul, Ya sebenarnya sih buat support mereka sebenarnya. Dan untuk price ini kan bisa ya untuk teman-teman yang tepung premixnya itu ya, untuk teman-teman UMKM nanti bisa mereka itu dipakai untuk usaha. Bisa, gitu ya. bisa. Itu Artinya- gampang banget. Sampai cara bikinnya saya buatin videonya. Oh, Dan itu anti gagal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman UMKM, karena apa yang saya sharing itu anti gagal. Cukup konsistensi aja di dalam membuatnya. Saya selalu sharing apa-apa tuh yang anti gagal. Misalkan saya di dalam video itu saya udah bilang harus diremas 10 kali. Dia ngeremas 8, udahlah 2 kali lagi ini. Atau mungkin dia lagi ngeremas dia ngitung lupa. Kelebihan. Kelebihan sih nggak apa-apa, kalau kurang yang bahaya. Iya. Sehingga kan kalau fried chicken itu kan dia harus tepungnya kan ayamnya kan dibumbuin ke tepung. Kalau yang metode saya ini, kalau metode jadul nih yang suka seliweran di YouTube, ada yang dikupruk-kupruk Iya, ini betul. kan. Terus Dicelup, ada ya. yang kita nggak pakai begitu. Oh, Kita nggak ada celup-celup, nggak ada celup. nggak Oh, ada. berarti sekali aja. Kita kemarin saya coba dari ayam yang tidak dimarinate, jadi ayam Hah? kita cuma celup air doang, langsung taruh di tepung kering, Oh, diremes-remes, nggak diaduk? nggak ada, diremes-remes. Gini kita remes gini, remes-remes. Saya belajarnya diaduk-aduk. Enggak. Nah, itu gaya zaman dulu kalau pakai bahan biasa. Oh. Kalau kita pakai bahan-bahan yang dari food technology itu nggak nonit, itu nggak butuh. Hasilnya jauh lebih bagus. Di kremes-kremes doang. Iya, kayak kita mijit nih kayak gini. Gini aja. Kita gini, iya gini aja. Terus kalau dibalik kayak gini, gitu udah. Pokoknya 10 kali. Jadi kalau mau di sini 5 kali, ya di belakangnya 5 kali. Udah, angkat, goreng. Lu sesimpel itu ya? Sesimpel Gorengnya deep fryer atau kita sarankan pakai deep fryer. Deep Jadi fryer, ya. nggak harus deep fryer yang listrik. Tapi kita bisa kalau di rumah paling kalau saya wajan bilang biasa gitu? kalau wajan saya tidak suggest karena kan wajan bentuknya begini. Betul ya. Nah, kalau minyaknya nanti khawatir yang kurang ini ya? iya, dan Kurang yang pasti kalau berendam. wajan itu hasilnya hanya bagus di atas sama di bawahnya takut gosong ya sama Iya, atas, iya. tapi Betul. tengahnya nggak mateng nanti. Iya. Kalau di fryer itu kan bentuknya kayak panci. Iya. Iya betul. Nah, itu lebih oke. Di fryer juga murah kok, Kak. Iya. Ada yang 80.000, ada Iya, yang pakai kompor betul, gas. iya. Jadi jangan ada alasan. Ya paling kalau memang paling nggak ini ya pakai panci lah di rumah. Iya betul. Pakai panci Yang sesimpel penting itu. bentuknya. Bentuknya harus seperti di fryer gitu. Kemudian ini bisnis sekarang sudah
banyak. Iya. ya kan? Tapi kita kembali lagi deh ke awal dulu ketika memulai. Itu kalau boleh tahu modalnya berapa sih pertama kali? Tahu bakso ya. Tahu bakso itu dulu saya langsung pakai alat industri. Jadi saya kalau bisnis itu memang rada nekat. Jadi kalau orang-orang, maaf ya teman-teman, mungkin hanya pakai food processor, saya sudah beli mesin bowl cutter yang 22 juta. Kalau prinsip saya, bisnis kalau mau bagus harus pakai modal, ya. Tapi kan saya juga tidak bisa memaksa kalau ada teman-teman yang nggak punya modal. Nah, tinggal pinter-pinternya kita aja. Nah, karena kebetulan kalau kita mau bikin sesuatu yang kayak usaha saya itu, saya butuh alat yang bagus. Dan saya nggak suka beli alat yang nggak guna. Memang oke, mahal di depan, tapi sampai hari ini alatnya masih nggak apa-apa. Iya. Dan kemarin saya pakai buat pelatihan tahu bakso juga lancar, bagus. Mas. Jadi memang waktu itu bisnis itu memang ini adalah bisnis, ini bukan trial. Bukan. Gitu ya? Dan saya tidak pernah berkata kepada diri saya bahwa saya berbisnis mau cari uang jajan. Nanti hasilnya jadi uang jajan Uang beneran jajan loh. beneran. Pasti kepala kita Betul. mengatakan Mindset. Jadi jadi mindset kita tuh harus benar, mentalnya Betul, juga Sa. nggak boleh takut ya. Iya. Karena kalau mindsetnya udah salah, berantakan deh. Saya jamin. atau ini Mbak Siska, banyak orang bilang saya bisnis sebagai sampingan. Akhirnya sampingan benar. Jadi sampingan Sampingan terus. benar ya. Gak berimpact Nah itu terus. kebanyakan teman-teman UMKM tuh yang saya sharing, kebanyakan mindsetnya salah. Kayak contoh, saya nggak mau pakai karyawan, Kak, kata dia gitu. Nanti aja deh kalau udah rame orderannya. Saya bilang, justru kamu pakai karyawan biar orderanmu rame. Iya. Nah itu jadi terbalik, mereka tuh terbalik Iya, gitu loh. iya, iya. Betul. Sama seperti kita ayam sama telur duluan yang mana gitu kan. Terus karena bagi mereka itu image-nya adalah karyawan itu adalah beban. Betul. Harusnya itu aset. Nah, mindset ini nih memang tidak gampang dimilikin. Nah, karena kebetulan saya berterima kasih sekali dulu karena saya memiliki pengalaman belasan tahun di Honda, otomatis kan mindset saya, isi kepala saya itu udah terbentuk dari sana. Oh, kalau mau berbisnis tuh begini, harus ada sistem. Jadi saya dari awal tidak ada tuh nulis-nulis manual ya. Nota nggak ada. Pegel nanti tangan capek. Iya. Jadi saya dari pertama memang sudah pakai sistem computerized. Saya cetak invoice semua dari database customer tersimpan semua. Itu investasi buat saya. Iya, iya. Dari semua bisnis Mbak Siska ini, saatnya paling kontribusi paling besar apa? Ini, kosmetik ini. Kontribusi kosmetik ini sebenarnya baru jalan. Saya baru selling itu di 2020 bulan Oktober. Karena halal MUI-nya baru di-approve di September 2020. Tapi produknya sudah selesai produksi di Desember 2019. Karena ada pandemi, jadi halalnya approve-nya mundur oleh MUI waktu itu. Kalau bertanya kontribusi saat ini, skincare ini masih proses. Ya karena kan baru setahun lah ya, menurut saya itu baru 1 tahun, masih berjalan. Karena nanti tahun ini saya akan rilis 3 lagi, ada sunscreen, spray, terus ada krim serum pagi, serum malam. Nah, kalau yang sudah terbukti memberikan kontribusi ya catering. Dari tahun 2014 dan saya sudah gantung apron itu di 2019. Saya udah tinggalkan. 2019 sudah benar-benar lalu totally. Waktu itu sudah mulai ini ya. Sudah. Merintis ya. Sudah jadi produknya Sudah jadi di produknya. Desember. Sudah diekspor nggak? Ada. Ini kita memang lagi sedang mengurus MOU dengan klien dari Tanzania, dari Afrika, tapi perusahaan Singapura. Dari perusahaan yang di Singapura untuk ekspor ke Tanzania, perizinannya sudah beres. Tinggal kita sedang ini aja tahap untuk membicarakan produk. Jadi mau develop yang seperti apa, bagaimana itu antara kita sama klien. Tapi kalau untuk perizinan dari pihak sayanya untuk ekspor kita udah selesai. Sudah mengurus BPOM-nya juga untuk ekspornya. Iya. Animo dari customer dari luar negeri, terutama tadi yang Tanzania itu kan pastinya kan sudah nyobain ke sana dong ya, nggak langsung Udah, ya kan? sudah. Nah itu gimana? Animo mereka gimana terhadap produk Indonesia atau terhadap produk ini? Iya, kebetulan kalau yang
yang klien kita yang dari Tanzania ini kan kebetulan office-nya kan di Singapura. Tapi ownernya memang orang Afrika, tapi sudah warga negara Singapura, ya. Iya. Itu dia memang bilang sama saya bahwa dia sangat suka sekali kalau skincare itu buatan Indonesia dan Turki. Oh, Indonesia. gitu. Dan Apa Turki. begitu? Iya, jadi mereka bilang di sana itu banyak yang buatan Indonesia dan Turki. Nah, karena kebetulan beliau diperkenalkan oleh teman saya, jadi otomatis ya pilih Indonesia. Iya, betul. Iya. Oh gitu, kenapa bisa gitu ya? Apakah Menurut mereka sih katanya natural ya. Natural. Saya juga nggak ngerti ininya bagaimana, tapi buat mereka katanya dipakainya lebih Lebih cocok, enak. Oh, cocok. gitu. teman-teman, cintailah produk-produk Indonesia ya. Jangan semua serba-serba ke luar negeri. Iya. Ternyata Susah. orang-orang luar negeri itu juga cinta produk Iya. Indonesia. Kalau sampai Indonesia skincare ya, Iya, Pak ya. betul. Wah, Oh, biasa gitu Indonesia ya. Saya kan memang dia kan juga supply ke sebuah pabrik ya. Nah, pabrik itu juga ekspornya ke sana. Oh, gitu. Ya. Pabriknya di Indonesia. Jadi- Justru market mereka terbesarnya juga sama. Produk apa? Wig. Wig. Cuman kalau suami saya kan hanya supply salah satu bahan bakunya aja gitu kan. Nah, tapi sama dari pabrik itu dia ekspor terbesarnya ke Tanzania. Oh. Lagi-lagi Tanzania, Iya. Tanzania. Jangan-jangan kalau kita ke sana itu di mall-mall, di supermarket itu jangan-jangan banyak produk Indonesia Iya. tuh ya. Cuma memang sekarang ini yang lagi sedang diurus dari pihak klien adalah tentang perizinan di sananya, di Tanzanianya kan. Kalau Kalau nggak perizinan di sana. saya nggak tahu karena kan yang mengurus pihak mereka. Oh. Kalau saya kan mengurus yang di sini. Iya. Jadi saya hanya cukup dokumen ekspor, udah betul. dilengkapin semua. Nah, kalau yang di sana ya beliau yang harus mengurus, Iya, bukan iya, saya. betul. Iya, iya. Karena kan saya serah terima barang sudah di pelabuhan. Oh. Selanjutnya kalau sudah kontainer sudah jalan itu udah di luar tanggung jawab saya lagi betul. gitu. Betul. Dari bisnisnya sudah dijalani dan ternyata itu ada yang benar-benar beda banget ya, ada yang kuliner, ada yang Iya. skincare gitu ya. Nah, ini masih ada lagi nggak nih mimpi yang belum nih dijalanin, masih berupa mimpi? Mimpi ada. Ada yang masih ya. Masya Allah. Sudah sebanyak ini masih ada lagi mimpinya ya. Iya, saya dari dulu sebenarnya pengen banget punya kayak bakery. Oh, bakery. Kembali ke waktu lagi ya. Iya, kayak semacam ada bakery, terus ada baking house gitu ya. Jadi kayak saya buka pelatihan untuk bakery juga, untuk masak juga pengen. Cuman sekarang ini tenaganya belum ada. Iya, betul. Jadi sementara pelatihannya ya saya terima di workshop saya atau di rumah aja. Ya terbatas sih, paling juga 8 orang. Kemarin sih 15 orang gitu kan. Jadi saya hanya terbatas begitu. Oke. Karena itu kan harus setting tempat juga ya, paling nggak kita harus di ruko, terus juga tempatnya harus benar-benar dirubah. Kalau peralatan sih saya punya semua. Mau oven yang besar saya punya. Berarti emang dari dulu suka baking, suka cooking gitu ya? Kepepet sebenarnya. Oh, karena kepepet. Iya. The Karena power- memang sebenarnya pekerjaan yang paling gampang itu adalah apa yang kita bisa lakukan di rumah, Iya. iya kan? Kepepet. Jadi ya teman-teman ya, inilah awalnya the power of kepepet ya. Iya. Akhirnya jadi begini nih. Itu seperti Mr. James Gui bilang ya. Itu pakar marketing ya, Mr. James sales Gui. ya. Dia memang selalu bilang itu adalah ilmu kudu. Ilmu kudu ya. Jadi Kudu kalau kita begini. sudah kepepet, itu semua kudunya dikeluarin. Iya, Kudu betul. bisa, Ada kudu tekanan. ini. Kudu Rasa bisa, orang kudu kuat. tertekan, itu muncul daya sebenarnya sesungguhnya itu ada daya juang sebetulnya. Iya. Iya, betul. Ada yang memang menyadari, oh saya harus berjuang, ada yang belum udah kayaknya udah sebatas ini deh. Atau ditekan dulu, kasih masalah dulu, Iya, baru muncul betul. daya juangnya. Iya. Iya. Dari semua pengalaman yang Mbak Siska sudah ceritakan tadi, dari bisnis yang mulai dari nol sampai sekarang yang sudah menjadi besar sampai ekspor ini. Nah, Mbak Siska kan juga suka sharing-sharing gitu Iya. ya. Nah, harapan Mbak Siska terhadap siapapun yang ingin berbisnis ke depan itu bagaimana?
Iya, harapan saya sih sebenarnya kepada siapapun atau teman-teman yang mau berbisnis, itu yang penting adalah lakukan dulu. Ya, dulu. nggak usah mikirin. Saya tuh kadang heran kalau ada orang mau berbisnis belum ngapa-ngapain udah dihitung BEP-nya harus berapa tahun, ntar harus jualan berapa supaya tutup nggak modal. Percaya sama saya deh, ketika kita taruh sebuah modal nggak akan bisa balik, yang ada nambah terus. Itulah bisnis Tapi bisnis jadi besar. karena kalau bisnis yang besar artinya modal akan bertambah besar, inventory akan bertambah besar. Nah, teman-teman itu yang pemain-pemain online yang mungkin takut untuk menyediakan barang ready stock, sebenarnya mereka takut rugi, takut nggak habis, itu sebenarnya salah. Misalkan kakak buat roti, buka PO, PO hari ini 100, ya udah buat 105. Kalau saya jadi kakak, saya buat 150. 50-nya saya jembrek, ini ada ready stock nih 50, siapa mau? Kalau saya sebagai pembeli, saya nggak bakalan mau beli barang makanan orang. Saya mau makan bakso aja harus nunggu dia buka PO, saya nggak mau. Iya, Saya bener. akan cari yang ready stock. Iya. Makanya teman-teman posisikan diri sebagai pembeli dulu ketika kita mau menjadi penjual. Ya. Iya. Jadi jangan, kalau kayak begitu percaya saya deh, ketaker nanti. Omsetnya udah ditaker. Iya. Segitu-segitu aja ya. Segitu aja. Nah, kalau mau berbisnis kita harus punya karyawan. Jangan takut ada karyawan, maka otak akan secara otomatis dipaksa untuk berpikir gimana caranya kita jualan buat bayar gaji dia. Iya. Nah, jadi banyak sih, yang penting itu aja kita pikirin, lakukan dulu. Jangan mikir takut dulu. Dan yang paling penting adalah jangan pernah berkonsultasi bisnis sama orang yang tidak punya bisnis. Percaya saya, 99,8% ya, 99,8% mereka cuma nakutin. Iya. Mereka akan bilang, ngapain sih lo berbisnis? Ntar kalau nggak laku gimana? Iya. Tapi kalau laku ntar dia bilang gini, enak ya lo bisnis ya, dagang apa aja laku. Udah beda lagi, kayak mata uang, dua Iya. sisi beda semua. Iya. Jadi just do it gitu loh. Nggak usah minta pendapat kanan kiri. Ini sih saya sorry aja. Saya sama suami aja nggak minta izin. Apa yang mau saya lakukan saya lakukan. Karena kita karena kita berbeda bidang, otomatis kan kadang ada pro, ada kontra kan. Nah, karena saya sudah merasakan yang namanya kontranya itu seperti apa, jadi sekarang saya keep silent. Dan saya ada kontra pun, saya nggak peduli, saya tutup kuping, saya rapat-rapat, saya lakukan. Tapi akhirnya ketika kita sudah berhasil, ya suami saya mengakui bahwa oh iya mah, kamu benar, begitu. Iya, saya salut, udah begitu doang. Coba apa jadinya kalau saya dulu dengerin omongan kanan kiri tadi. Kan yang tahu kemampuan kita tuh kita sendiri. Iya. Nah, kadang itu ya, membuat belenggu kesuksesan itu kadang omongan orang-orang. Iya. Kapan sih lu, kapan, sehingga kita tadi mau konsisten, akhirnya mulai down. Mulai down. Belum mulai aja udah loyo. Iya. Gini biasanya kan nasihatnya, jangan lupa pikirkan ini, jadi banyak. Dan kita harus siap untuk rugi, dan kita pasti akan merasakan rugi. Pasti. Iya. Saya juga udah. Iya. Saya dulu punya gerobak fried chicken. Tutup. Zaman saya ya bagaimana lagi? Itulah bisnis gitu kan. Tapi ya kita jalani saja. Tapi apakah bikin saya takut bisnis? Enggak. Biasa aja, saya biasa aja. Rugi. Teman-teman yang sekarang menjadi karyawan, jangan berpikir posisi Anda semua itu safe loh. Iya, betul. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Semua sama. Kita usaha sendiri juga, kita tidak ada di area comfort zone karena harus menghadapi rintangan, mungkin lagi sepi, mungkin harga bahan naik, ya sebisa mungkin kita survive. Sama teman-teman yang jadi karyawan sekarang pandemi, berapa banyak kena perampingan? Iya, betul. Akhirnya apa sekarang? Pilot dagang catering. Iya. Semua dagang catering. Jadi Teman saya semua, itu saya punya customer ya, yang mana aja jualan sekarang. Iya.
Jadi makanya kita jangan mengecilkan teman kita yang sedang mau usaha. Iya. Kalau kita nggak memiliki pengetahuan untuk memberikan support ke dia, cukup diam. Ya, jangan bikin orang jadi takut gitu kan. Betul. Atau beli produknya lah ya. Iya, itu kan salah satu bentuk support Betul, ya, iya. betul ya. Kalau emang sekiranya itu tertarik, belilah produknya. Iya, itu tuh tiga mindset tadi tuh yang paling bahaya tuh. Yang suka minta pendapat orang lain, terus yang takut rugi, sama menganggap karyawan Karyawan itu adalah adalah beban. Ini bahaya loh. Betul. Dan saya akan paling marah kalau ada orang yang bertanya begitu. Dan saya akan lebih marah kalau ada yang konsultasi sama saya. Saya selalu terbuka sama orang yang mau minta pendapat saya. Tapi saya akan marah kalau dia bertanya, "Kak, saya mau usaha." Oke. Tapi enaknya usaha apa? Iya, jadi saya kan nggak tahu kemampuan dia Iya, apa. betul. Bicara yang paling Dia mau usaha, tapi dia bertanya, enaknya usaha apa ya, Kak? Saya bingung dong. Ya, dia Iya. modal yang paling nggak ada hambatannya. Ya, saya lebih suka, saya akan bantu maksimal kalau dia bilang gini, "Kak, saya mau usaha nih. Saya bisa bikin almond milk." Oke. Kamu mau kemasan yang gimana? Pakai botol, Kak? Oke. Ada rasa-rasa nggak? Ada, Kak, saya mau bikin sekian rasa. Saya udah bikin nih, enak nih. Oke. Nanti Kakak bantu review saya. Oke, kirim. Nah, saya suka. Iya. Nah, menurut Kakak enaknya kemasan botol mana? Itu saya suka Nah, kasih tau. iya. Kamu beli botol di mana? Saya kasih tau mau nggak? Saya kayak gitu. Tapi jangan dia mau usaha, dia nanya sama saya. Masih nol. Iya, enaknya usaha apa? Gawat kali. Oke, baik teman-teman. Banyak ya inspirasi yang kita sudah dapat ya dari Mbak Siska ini. Mudah-mudahan ini membangkitkan semangat lagi teman-teman yang memang mau berusaha, mungkin sedikit ada keraguan. Nah, ini ayo just do it. Iya. Ya. Yang mau bisnis just do it katanya. Oke, baik. Mbak Siska, terima kasih Iya, terima kasih ya, Kak ya. Oke.